Nah, kamu cuma hanya dampingi suami sewaktu-waktu suami istri saya keluar dan antar pulang pergi anak majikannya yang sekolah. Oh, tapi digaji? Ya, digaji. Masya Allah teman-teman. Nah, sekarang ini kebalikannya ya. Masya Allah sekarang mendapatkan majikan tidak dipekerjakan di majikan tapi digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa kembali bersama Aida Channel dari Kota Taif. Di video kali ini saya berada bersama salah satu TKI asal NTB. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bila video ini bermanfaat, teman-teman boleh nge-share ke sosial media yang teman-teman punya. Yuk kita ikutin bincang-bincang kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada bersama salah satu TKI yang berasal dari NTB. Mbak namanya siapa? Oh iya, saya perkenalkan dulu nama saya. Saya namanya Vera, biasanya dipanggil Mbak Vera, dan saya asal NTB, Dompu. Masya Allah, ini dari NTB ya. Di sini sudah berapa tahun? Di sini 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun. Suami istri di sini? Iya, suami istri saya. Masya Allah, tabarakallah. Pengalaman pertama dari Indonesia langsung ke Taif apa ke daerah mana dulu? Iya, langsung ke Taif. Oh, langsung ke Taif. Jadi selama 15 tahun? Saya cuma 6 bulan di majikan yang dari PT. Saya kan calling visa suami istri. Nah, berhubung saya sering berantem sama majikan, gak ada kecocokan. Iya, ada kecocokan sama majikan. Akhirnya saya pindah majikan. Oh, Masya Allah. Terus pindah ke majikan, terus masih di daerah Taif lagi? Iya, di daerah Taif lagi. Oh, di berapa tahun di situ? Saya cuma hanya 6 bulan di majikan yang pertama datang dari PT itu. Terus yang majikan kedua? Yang kedua ini ya saya itu 11 tahun. 11 tahun? Iya. Di yang majikan sekarang? Iya, yang sekarang ini. Oh, yang sekarang. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Karena ini majikannya baik ya? Iya, baik ya. Dihitung-hitung 11 tahun tambah 3 tahun ini kan udah 15 tahun. Iya, betul. Ya sekarang. Ya, di majikan yang pertama katanya Mbak itu cuma 6 bulan. Kenapa sampai 6 bulan? Oh gini Mbak ceritanya, ya namanya kan saya kan nenek kakek katanya dari calling visa itu. Di perjanjiannya. Emang benar nenek kakek, cuman kakeknya aja yang lumpuh. Kalau nenek itu ya sehat sih. Nah, jadi suami saya itu pekerjaannya itu hanya pengurus kakek yang lumpuh itu. Jadi saya pekerjaan di rumah. Jadi saya itu ada kececekan sama majikan itu. Masalah pekerjaan sih biasa, namanya pembantu gitu. Sementara dia itu dikasih jadwal saya pekerjaan itu jam 7 pagi. Saya kan adzan subuh saya bangun karena bikin futur abuya yang lumpuh itu. Habis itu kan saya sholat, habis itu saya mulai kerja. Nah, sementara nenek itu nggak percaya kalau saya itu udah kerja gitu. Nah, saya kan kerja pagi sampai jam 9, jam 10 lah beres gitu, karena rumah 2 tingkat. Nah, saya kan tidur, istirahat, karena saya kan nggak tidur itu. Masih dia itu ngebangun suruh kerja, ya saya nggak apa-apa, saya kerja gitu. Nah, kata saya, kalau memang kamu nggak percaya saya kerja pagi, tadinya itu, jadi saya itu suruh kerja nanti kalau kamu bangun pekerjaan gitu, kalau bangun dari tidur biar ngelihat gitu. Dan mungkin majikan itu gak percaya karena rumahnya bersih ya, gak ada kotoran ya, karena dia kan gak punya anak kecil. Karena cuman hanya kan anak gadis satu dan dia sama kakek gitu. Terus akhirnya setelah digituin gimana? Ya setelah digituin ya berantem cocok. Nah, abuya itu bela saya gitu, bela pembantu. Nah, itu saya ngelihat di mata kepala saya sendiri bahwa itu pembantu udah kerja gitu. Nah, beliau itu majikan yang cewek katanya, kenapa kamu ngebela pembantu gitu, apa itu istri kamu gitu. Nah, daripada saya ribut, kebetulan saya kan suami istri di situ, ya lebih baik saya minta pindah majikan. Tapi gaji lancar? Gaji lancar, Masya Allah. Di situ itu? Iya, di situ. Kalau boleh tahu gaji suami istri berapa? Kan dulu gaji sopir itu kan
saya yang 1.200 datangnya itu. Nah kalau sopir 1.800. Oh, Masya Allah Iya. sudah lumayan gede ya Iya. gajinya. Jadi 1.200 itu pembantu, 1.200 real ya teman-teman. Berarti kurang lebih 5 jutaan. Iya. Dan si suaminya supir itu 1.800 real, kurang lebih kalau duit Indonesianya mau 6 jutaan ya. Pokoknya suami itu 2.100 sama uang makan. Oh, makan dikasih. Iya, dikasih sama tapi uang tidur makan. sama di rumah majikan apa di luar? Itu kan rumahnya Imara. Gitu. Apartemen ya kalau iya, di apartemen ya. Jadi saya yang sebelah ini bagian majikan, sebelah sananya saya gitu. Tapi makanan dari segitu bebas? Ya bebas, dikasih, tetap aja dikasih sama dia, padahal kan udah dikasih uang makan itu. Jadi dia itu kasih uang makan itu sewaktu-waktu mungkin saya itu pengen makan luar, maksudnya makan Indonesia gitu. Iya. Tapi sebenarnya mungkin kerjaan di situ nggak berat ya, cuman karena salah paham aja sih neneknya. Iya, Masya Allah emang nggak berat sih, cuman rumahnya karena tingkat ya kecil ya, namanya Imara di sini kan ada yang kecil ada yang gede ya. Saya termasuk dapat rumahnya yang kecil gitu, cuman kan tingkat 2 gitu. Kerjanya itu nggak berat, Masya Allah, cuman karena kesalahpahaman pekerjaan itu aja. Gitu. Ada gak ada di saat yang terpuruk atau yang tersedih dialami selama 6 bulan? Sangat sedih banget gitu. Ya, yang sedihnya saya itu karena apa ya? Jadi udah disuruh bangun pagi-pagi gitu, habis sarapan gini gitu, jadi disuruh kerja. Jadi saya itu lagi enak tidur dibangunin, dimarah nggak dibangunin, kamu bangun nggak? Langsung nyentaklah saya gitu. Langsung ngebentak. Iya, ngebentak kayak gitu. Jadi kan saya itu kok saya dapat majikan seperti kayak gini, sementara di kantor itu katanya kamu pokoknya ngurus kakek nenek yang lumpuh. Jadi bilangnya. Iya, nenek kakek tuh yang lumpuh katanya. Cuman padahal saya semenjak datang itu maksudnya terus saya langsung datang, ternyata si Abu Yadwa yang lumpuh, neneknya masih kuat, Masya Allah. Tapi tidak luput dari itu mungkin ada sisi kebaikannya ya, nenek. Ya Masya Allah sih baik, maksudnya baiknya itu ibarat apa ya, kan dia ngomong gini, kamu itu saya anggap sebagai anak saya sendiri. Ya mungkin karena dia faktor karena penyakit gula. Kan biasanya orang penyakit gula kan cepat marah ya. Iya. Cumannya sayanya kan cepat emosi juga. Dari situnya saya itu. Padahal baik sih, Masya Allah, sering setiap hari itu kasih duit sama Abu ya itu. Ya 10 real, 20 real. Kalau kita kumpul dalam setiap hari kan. Iya, 10 real itu ya kalau uang itu yang 40.000 ya. Iya, Masya Allah, setiap harinya. Setiap hari itu pasti. Terus suami itu kerja kan otomatis nggak antar jemput ke pasar apa sekolah. Terus si suami itu cuma ngurus si kakek doang. Iya, cuma ngurus kakek yang maksudnya kan dia lumpuh, cuma ngantar ke WC. Kalau kakek kan ke WC dia mandi, ya berangkatin dia itu sholat Jumat. Habis itu doang. Istirahat. Udah dia tuh Masya Allah pekerjaannya. Saya juga enteng sih. Iya, sebenarnya enteng gampang ya. Iya. Soalnya di sisi lain pekerjaannya gak ada. Cuman ya itu ya namanya kehidupan pasti ada gak sempurna, ada enaknya, ada gak enaknya. Dan setelah itu 6 bulan akhirnya gimana pas ngomong ke majikan kalau gak kuat? Sebenarnya itu majikan itu karena masih sayang ke kita ya, maksudnya terutama dari suami saya kan orangnya nggak banyak ngomong suami saya itu. Kalau disuruh gini toib aja. Nah sebenarnya nangis mereka itu ya. Saya disitulah sedih sama kakek itu. Karena ya paling tidaknya karena kita sudah 6 bulan walaupun dibilang 6 bulan waktu singkat ya, cuman karena ada kebaikan itu ya. Iya, karena kakek itu Masya Allah sih baiknya gitu. Ya inilah pelajarannya ya teman-teman bagi kita, khususnya bagi saya, bahwa di balik kerjaan yang rumit pasti ada di sisi kebaikannya, yaitu seperti Mbak Vera ini. Beliau pekerjaannya ringan, si Abuyanya juga baik, bahkan cuman karena istrinya aja. Iya, karena istrinya salah paham aja di situ. Terus pas ngomong gimana ya itu, pas mau ngomong mau pindah itu gimana?
Ya Allah halika ya binti gitu. Iya, oh sampai memohon-mohon katanya majikan lakinya. Jangan pindah gitu. Saya kan kalian tuh anak saya gitu. Ya jadi udah dianggap berhubung saya kan daripada ribut sama nenek gitu. Jadi ya udahlah, saya itu mudah-mudahan saya itu walaupun saya pindah majikan saya tetap silaturahmi gitu. Tapi sampai sekarang masih ada komunikasi apa sudah gak? Ya enggak, soalnya kan rumahnya juga dekat dari sini. Gitu. Jadi kita juga kan nggak apa-apa mampir ya. Dulu itu sering gitu mampir, ngejaros langsung ada dia. Ternyata saya ngeliat rumahnya ini ada yang penghuni lain gitu maksudnya. Mungkin yang dikontrak gitu sama orang. Mungkin kontrak ya. Terus pas udah pamitan itu langsung dikasih apa melalui proses-proses lainnya? Iya langsung dikasih, Masya Allah. Cuman minta dendanya dia karena saya kan nggak nyampe 2 tahun, ya ganti rugi cuma 10.000 karena suami istri. Mereka kan merasa rugi kalau belum sampai 2 tahun. Ya. Dan alhamdulillah mendapatkan majikan yang baik gitu. Ya. Dan masya Allah teman-teman, setelah setelah pamitan minta keluar, majikannya itu majikan yang pertama itu cuman minta 10.000 real, kisaran 40 jutaan ya. Iya. 10.000 itu. Ya kan saya kan baru 6 bulan di situ. Ya, kalau 1 tahun kan iya. Gitu. Karena belum itu ya belum. Karena dia ngambil mahal katanya. Ya belum selesai kontrak ya. Iya belum selesai kontrak. Dan lagian saya juga proses dari Indonesia itu nggak lama sih, cuman hanya 15 hari gitu. Cepat, Masya Allah. Apa sih yang membuat Mbak Vera ini pengen ke Saudi? Ya biasalah karena kita kan faktor ekonomi gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya pas calling pisah pas suami istri. Memang pengennya suami istri apa gimana? Iya, kepengen suami istri aja gitu. Oh iya, Masya Allah. Karena kalau karena saya selama itu misah, selama berumah tangga itu datang misa-misa gitu dulunya. Oh, dulunya nggak satu majikan ya? Nggak satu majikan gitu. Iya. Ya memang karena kebanyakan ya kita selain faktor ekonomi kita juga mau mencari pengalaman. Iya benar juga. Dan pas pertama dapat itu majikan yang kurang baik, ya bukan kurang baik, maksudnya tidak ada kecocokan. Dan akhirnya sekarang mendapatkan majikan yang baik, Masya Allah. Gimana kerjaannya? Ya saya nggak kerja di majikan yang 11 tahun ini. Yang sekarang ini? Iya, yang sekarang ini maksudnya. Jadi saya hanya cuma mendampingi suami di mobil. Oh, teman-teman, jadi sekarang pindah majikan yang baru, nggak kerja sama majikan. Itu kok bisa nggak kerja? Memang ada perjanjian dari awal apa gimana? Kan gini, karena majikan yang baru ini kan cuma hanya butuh sopir gitu. Karena pembantunya udah ada 4 di dalam rumah itu. Jadi saya itu buat apa kan gitu katanya. Nah dipikir-pikir kata suami saya, terus mau lempar kemana suami saya, sementara kan saya suami istri gitu. Nah makin lama majikannya mikir, oh ya udah kasihan juga dianya gitu. Ya udah saya itu gajiin kamu sekian. Nah kamu cuma hanya dampingi suami sewaktu-waktu suami istri saya keluar dan antar pulang pergi anak majikannya yang sekolah. Oh, tapi digaji? Ya digaji. Masya Allah teman-teman. Nah sekarang ini kebalikannya ya. Masya Allah. Sekarang mendapatkan majikan tidak dipekerjakan di majikan tapi digaji. Jadi Mbak Vera ini cuma dampingin si suaminya ketika majikan perempuannya keluar. Kenapa harus didampingi sama Mbak? Ya mungkin karena bukan muhrim ya, karena itu kan sopir gitu. Ya takutnya namanya anak majikan juga kan, kebanyakan kan sopir itu kan sama anak majikan ada lirik kanan lirik kiri kanan gitu. Jadi kan kalau mungkin ada istri kan nggak berani. Oh iya gitu. Cuman untuk menjaga karena bukan muhrim. Masya Allah gitu. Jadi setiap harinya itu gitu aja pekerjaannya? Iya, saya ngikutin terus suami gitu. Masya Allah. Tapi kayak rumah, kayak makan? Iya ditanggung sama majikan. Jadi sekarang satu rumah sama majikan? Iya, jadi yang dulu kan majikannya rumahnya Imara, sekarang villa. Kalau villa kan ibarat kata ada khusus yang buat sopir gitu. Tapi ada di situ kan sukanya, ada dukanya nggak?
Ya nggak ada, karena saya kan nggak masuk di rumah majikan. Jadi saya kalau ketemu majikan itu hanya di mobil aja. Oh, jadi ini selama 13 tahun ya? Iya, Selama 13 13 tahun nggak pernah tahu rumahnya majikan, apalagi Iya, nggak tahu dalamnya. isinya, dalamannya juga nggak tahu. Cuman di luar doang, saya hanya keliling host. Iya, keliling Karena saya halaman. top sana, ya maksudnya apa? Karena di rumah ya. terus bete ya. Iya, bete. Jadi saya cuman keliling di hostnya doang, taunya itu doang. Dalam rumahnya itu nggak tahu. Dan ini salah satu yang beruntung ya, bernasib beruntung, Masya Allah. Mbak Vera ini sudah tidak dipekerjakan, dapat gaji, bahkan rumah majikannya aja nggak tahu, tapi sering dipanggil gak suka sini main apa enggak? Ya cuman kan saya kan punya anak ya di sini, punya anak. Cuman kan main di host, mereka itu kalau ngelihat saya main di host sama anak, mereka turun. Oh, nemenin. Iya, cuman ya kadang-kadang dipanggil, ayo sini minum teh di dalam. Saya kan malu karena kan bukan pembantu yang kerja di dalam rumah. Iya, iya. Selama 13 tahun ini sudah berapa kali pulang? Saya udah 3 kali. 3 kali pulang. Iya, ya 4 kali lah sama kemarin itu. Iya, tapi kayak tiket itu ditanggung semua sama majikan. Apalagi kena rusum anak itu. Iya, karena sekarang ada peraturan baru bahwa di Saudi itu yang punya anak dikenakan pajak. Ya Masya Allah, tabarakallah, semua ditanggung semua majikan. Sama majikan. Iya. Ya Allah, ini nikmat apa lagi ya? Udah apa yang Masya kita Allah, iya. Saya juga beruntung banget, alhamdulillah, atas nikmat yang diberikan kepada Yang Maha Kuasa. Saya itu dapat majikan yang baik, begitu baiknya, Masya Allah gitu. Dulu juga ya baik, cuman cuma ada karena salah paham itu. Iya. Masya Allah, ini salah satu TKI yang benar-benar sukses dan bernasib beruntung. Bagi teman-teman yang sekarang lagi mengalami nasib yang mungkin tidak beruntung, jangan putus semangat, jangan putus bersabar, karena dibalik semua cobaan pasti ada hikmahnya. Dan ini salah satu contoh bahwa Mbak Vera ini setelah di majikan yang pertama kurang sukses, dan sekarang beliau ini sukses. Ya alhamdulillah. Ini rencana kapan mau pulang? Ya kan saya baru datang, Mbak, gitu. Oh, baru datang. Tambah-tambah kan ya karena COVID-19 ini, jadi kan kita itu susah-susah gampang sih pulangnya itu karena COVID-19 ini. Betul banget. Dan insya Allah kalau udah stabil COVID-19, insya Allah pulang. Masya Allah. Ya teman-teman, semoga COVID ini cepat berlalu. Amin. Biar kita juga cepat kembali ke semula ya, biar kita juga beraktivitas seperti biasanya. Ya Masya Allah teman-teman, inilah pelajaran buat kita semua bahwa Mbak Vera ini termasuk salah satu TKI yang sukses dan benar-benar mendapatkan majikan yang baik dan bernasib baik. Tidak bermaksud apa-apa di video ini, saya cuma ingin berbagi kebahagiaan sama teman-teman, dan mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman. Tetap bersabar, tetap syukuri, tetap semangat, dan tentunya tetap harus kita berpikiran positif ya, bahwa di balik semua musibah pasti ada hikmahnya. Teman-teman, rupanya sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada saran dan kritikan, tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak Mbak atas waktu dan pengalamannya. Iya, sama-sama Mbak. Ya, saya terharu ini mendengarnya. Dan para subscriber dari Aida Channel, beliau juga kebetulan punya YouTube ya. Apa nama channelnya? Reva Family. Nah, bagi para subscriber Aida Channel, jangan lupa mampir ke channelnya Reva Family. Nanti ada di sini ya namanya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Saya dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.